Kali ini ada juga kabar mengenai nominal yang cukup fantastis, 35 miliar rupiah hasil kerugian dari para korban atas aksi si kembar Rihanna Rihani tersangka penipuan jual beli iPhone. Ya, mereka ini Andro kemarin berhasil diringkus polisi di kawasan Gading Serpong, Tangerang, tepatnya di sebuah apartemen. Dan selama mereka kabur dari suatu tempat ke tempat lain itu, mereka tentu saja menyadari bahwa mereka saat itu menjadi daftar pencarian orang. Satu bulan jadi buron. Satu bulan jadi buron, pemirsa. Saat digerebek di sebuah apartemen di bilangan Gading, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, kembar penipu Rihanna Rihani terlihat santai menjawab pertanyaan polisi. Tidak ada perlawanan dari kedua tersangka ketika dilakukan penangkapan. Selama diburu, keduanya ternyata tidak berada jauh-jauh dari Jakarta. Mereka kerap berpindah-pindah tempat tinggal dengan menggunakan jasa penyewaan properti online Airbnb. Selama dalam persembunyian, kembar Rihanna Rihani mengaku melakukan aktivitas seperti biasa, layaknya penghuni kamar apartemen. Mereka kerap keluar unit apartemen untuk membeli kebutuhan pribadi sehari-hari. Usai penangkapan, keduanya digiring menuju Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kini keduanya resmi menjadi tahanan Polda Metro Jaya. Dalam konferensi pers, tim penyidik Polda Metro Jaya disampaikan bahwa kedua tersangka berpotensi dikenai pasal kriminal lain selain penipuan. Keduanya bisa dikenai hukuman lebih berat jika terbukti menggunakan modus penipuan jual beli iPhone murah sebagai mata pencaharian. Ini adalah kasus terkait dengan penipuan dan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut ataupun forgeset handling, pasal 64 KUHP. Apabila dalam proses penyidikan nanti ternyata ini merupakan mata pencaharian daripada yang bersangkutan ini, ya kita akan terapkan pasal yang lain juga. Apakah 379A KUHP, dan juga karena ini modusnya adalah menggunakan media sosial, kita juga akan terapkan Undang-Undang ITE. Kasus penipuan pre-order handphone dengan total kerugian korban senilai 35 miliar rupiah ini menjadi perhatian publik setelah para korban mengunggah keluhannya ke media sosial. Para korban telah mentransfer sejumlah uang, namun mereka tak kunjung menerima pesanan telepon genggam yang dijual lebih murah dari harga pasaran. Hingga saat ini polisi menerima 18 laporan kejahatan penipuan penjualan iPhone yang dilakukan duo kembar dengan kerugian terbesar seorang korban mencapai 2,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimana jalannya pemeriksaan dua tersangka kasus penipuan penjualan iPhone Rihanna Rihani di Polda Metro Jaya? Ya, laporan selengkapnya pemirsa akan disampaikan oleh rekan kami, ada Syahda Yustiza dan juga ada Haidar Fasyal. Kita menuju terlebih dahulu ke Syahda Yustiza. Oh, ternyata ada Haidar Fasyal di sana, Andro ya. Silakan Haidar Fasyal dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat petang Andro, Tisa dan juga pemirsa, terkait dengan kasus penipuan penjualan iPhone yang dilakukan oleh dua wanita kembar, yakni adalah Rihanna dan juga Rihani, yang juga sebenarnya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Hingga sampai saat ini dapat kami informasikan bahwa belum ada informasi terupdate ataupun informasi lanjutan terkait hal itu. Pihak kepolisian masih berpegang pada informasi yang dikemukakannya pada konferensi pers yang dilakukan pada hari kemarin, yang mana dalam konferensi pers yang dilakukan di hari kemarin ini disampaikan bahwa si kembar Rihanna dan Rihani ini akhirnya dapat diringkus oleh penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Metro Jaya di sebuah apartemen di kawasan Gading Serpong. Mereka ditangkap usai menjadi buronan selama 1 bulan lamanya, yang mana diketahui juga bahwa dari 18 pelaporan yang masuk ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus ini, setidaknya total tercatat kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan ataupun aksi keduanya ini mencapai 35 miliar rupiah. Bahkan ada seorang korban juga yang mengklaim mengalami kerugian hingga mencapai 2,5 miliar rupiah. Dan yang menarik, Andro, Tisa dan juga pemirsa, memang pada saat konferensi pers kemarin ini disampaikan oleh Direktur
Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Metro Jaya, yakni adalah Kombes Pol Hengki Haryadi, bahwa disampaikannya pada saat melakukan penangkapan sebenarnya penyidik sempat nyaris gagal untuk menangkap si kembar Rihanna dan Rihani karena adanya sosok informan. Sosok ini yang diduga telah membocorkan ataupun memberitahukan kepada si kembar Rihanna dan Rihani bahwa dirinya akan ditangkap di Polda Metro Jaya. Namun kendati demikian, Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi tidak merinci terkait sosok informan tersebut, dan ia justru menyampaikan bahwa teknis penangkapan seseorang ini tidak seharusnya disampaikan kepada publik. Hingga sampai saat ini tentunya Polda Metro Jaya masih terus mengembangkan dan juga melakukan penyidikan lanjutan terkait dengan kasus ini sebelum akhirnya nanti berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Untuk sementara demikian, Andro dan Tisa kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Haidar Fasyal atas laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya.